wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Praktikum Aquaculture Engineering. Saya Yurika Mai Dwi Sri, nomor induk mahasiswa 205-08113-113-017 dan saya Natasha Wahyananda Pramu dengan NIM 205080500113007. Dan saya Putri Oktavia Lestari dengan NIM 205080500113001. Dan saya Elsa Meliana Pemiania dengan NIM 20508050011. Dan saya Gayatri Wasarani dengan NIM 2050801130115. Dan saya Bima Diansa dengan NIM 20508011305. Dan saya Ramzi Santosa dengan NIM 2058050501312. baik, di sini kami akan melakukan survei terkait kolam koi di Satoshi Koi, tempatnya di Pojoroto, Kota Kediri. Saya Samsul Muad dengan nomor induk mahasiswa 2050500113024. Saya Siti Berdi dengan nomor induk mahasiswa 205080500113019. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kolam koi di daerah Mojoroto. Nah, di sini budidaya yang dilakukan yaitu budidaya pembesaran ikan koi. Nah, untuk jenis kolam yang digunakan pada budidaya ikan koi di sini yaitu menggunakan kolam beton seperti ini. Nah, salah satu kendala yang dihadapi oleh pemilik budidaya ikan koi di sini yaitu pH air yang terlalu tinggi, yang menyebabkan panen pada ikan koi sendiri tuh memerlukan jangka waktu yang lebih lama. Nah, setelah dilakukan pembesaran di kolam budidaya koi ini, maka akan dilakukan sortir untuk ditentukan mana ikan koi yang termasuk dalam grade A, grade B, yang disesuaikan dengan bodi, pola, dan juga corak ikan koi tersebut. Komoditas yang dibudidayakan di budidaya ini adalah ikan koi atau nama ilmiahnya Cyprinus rubrofuscus. Ekspor dari budidaya ikan koi di sini sudah sampai ke Papua. Budidaya pembesaran ikan koi ini sebagian besar menggunakan pompa untuk mengalirkan air ke dalam filter untuk disaring dan kemudian dialirkan kembali ke dalam media yang dibudidaya dalam keadaan yang bersih. Aerator yang digunakan pada budidaya ikan koi ini kapasitas 25 watt. Pada kolam pembesaran ikan koi yaitu pipa paralon. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembesaran ikan koi. Nah, untuk pembesaran ikan koi yang pertama sarananya yang diperlukan adalah air. Terus pada kolam pembesaran ini dibutuhkan kolam beton. Terus filternya cuman memakai filter mekanis yaitu batu kumbung. Nah, untuk karantina digunakan akuarium display. Akuarium display sendiri filternya hanya menggunakan filter mekanis yaitu kapas fiber. Terus bila ikannya terkena penyakit bisa digunakan water heater sama aerator. Terus di sini pompa airnya dari yang pembesaran di kolam beton sama akuarium display ini berbeda. Jadi pengambilan sumber airnya itu berbeda. Yang di kolam beton sama kolam display. Terus untuk pengemasannya sendiri menggunakan kantong plastik dengan ditambahkan oksigen untuk nantinya dikirim ke kota-kota yang akan dituju. Untuk biosecurity di dalam kolam ikan koi di sini menggunakan batu bambang dan batu koral, karena batu dua tersebut sudah memenuhi kriteria ideal dari kolam ikan koi. Serta untuk pemanenannya dilakukan 3 bulan ketika ikan sudah mulai besar, dan untuk sortir atau seleksinya dilakukan 1 minggu. Itu sudah mencapai 5.000 ikan koi. Ketika ikan koi terkena penyakit, ikan koi akan dikarantina, terus lalu dikasih heater atau pemanas akuarium
serta diberi interlock. Serta untuk bak atau tandonnya sendiri akan dilakukan pengurasan selama 1 bulan sekali. Pasan itu akan dilakukan pengurasan ketika ada 2 kemungkinan atau 2 permasalahan. Yang pertama karena pemanenan, dan yang kedua karena ikan koi mengalami atau terkena penyakit. Dan bagaimana sistem perairan untuk tambak sekitar maupun persawahan melalui tandon. Juga di mana di sana itu terdapat tandon. Tandon ini berfungsi sebagai tempat penampungan dari air sungai. Nah, sungai itu di sebelah sana, tidak jauh tuh, sekitar 200 meter dari sini. Nah, di sana ini terdapat mesin yang dipakai ini bermuatan tinggi, ya, di mana dia mengakhiri dengan kekuatan yang cukup besar, di mana untuk aliran irigasi seperti ini, untuk pompa dan juga untuk paralel yang dipakai. Dan air ini nantinya akan mengakhiri persawahan maupun pertambahan. Nah, untuk pertambahan yang di sini yang dipakai adalah ikan konsumsi dan juga ikan koi. Di mana untuk ikan koinya ini atau ikan hias atau ikan konsumsinya terletak di sebelah sana, sekitar jaraknya itu 1 km. Saluran inlet berupa pipa paralon yang mengelilingi sisi kolam dan saluran outlet berupa pipa PVC yang berada di bagian dasar kolam yang mengarah pada selokan. Pada saluran outlet diberi kasa agar larva tidak ikut terbuang bersama dengan air. Pembesaran pada ikan koi ini terdapat konstruksinya yang besar itu ada 4 chamber. Yang 1 dan 2 itu sisinya filter mekanik. Nah, filter mekanik ini terdiri dari jaring nelayan yang dibungkus oleh karung bawang. Nah, chamber yang ketiga itu filter biologis dari karang jahe dengan dibungkus karang benang. Dan juga ada chamber 4. Chamber 4 itu terdapat ada pompa. Pompanya itu ada 2, yang satu ukurannya besar untuk dialirin langsung ke kolam yang dikasih aliran ke chamber tersebut. Nah, untuk maintenance atau perawatan pada kolam ikan koi ini tuh dibersihin tiap 14 hari. Filter mekaniknya tuh dicuci dan pompanya dimatiin oleh air inlet, terus dibuat ukuran besar. Nah, setelah itu dicuci, dibersihkan menggunakan PK. Nah, terus ditunggu sampai airnya itu bening, baru pompa dapat dinyalakan kembali. Lalu ada kolamnya kecil. Nah, kolam kecil ini sama konstruksinya itu hanya beda kolamnya aja. Hanya pakai 1 chamber. Di sini tuh filter mekanik ada 3, itu chamber ember isinya filter biologi. Nah, kalau untuk chamber filter itu terdiri dari ember dan filter mekanik yang cuma hanya 1.